Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview Elicit chapter 301 nih ya. Yang dimana di sini kita masih melihat pertarungan si Blue ini ya, yang tiba-tiba kabur dari penjara si tempatnya Gestella, yang masih melanjutkan untuk ngebunuh si Jiwo. Seperti dia naruh dendam banget nih sama Jiwo ya. Dan untungnya di situ udah ada Nuna gitu ya. Orang lagi ngedate kenceng, ganggu aja loh. Untung aja pas banget dia si Blue datang dan muncul ada Nuna. Nah, kemungkinan sih di sini masih menangan agak Nuna ya, di Nuna ini ya, daripada si Blue ini nih. Nah, di sini juga kita akan melihat beberapa pertarungan seru lagi di action ini ya, yang seharusnya si Blue ini masih di penjara malah keluar karena mungkin karena penjaganya kurang ya. Kita juga ngejelasin dari salah satu anggotanya si Gestella itu yang cewek, kalau si Gestella itu nggak banyak punya orang ya, maksudnya punya anak buah, jadi cuma 2 doang, dan di kastil gelap itu ya kan, kalau kalian lihat. Nah, makanya di sini bingung juga siapa juga yang mau jagain sekelas Blue gitu ya. Apalagi Blue ini kekuatannya bukan main-main juga ya kan, kekuatannya emang dia kuat. Mungkin hampir kayak Nuna kali kekuatannya ya, kekuatan itu kan gue nggak tahu dia elemen apa ya, belum ditunjukkan. Tapi dari sini gue bisa nangkep ke depannya bakalan, kalau mungkin kalau nanti Gestella tahu ya kalau Blue ternyata kabur dan dia malah nyari Jiwo buat dibunuh sama si Blue ini, nanti kemungkinan si Gestella bakalan minta maaf nih. Jadi dalam artian punya alasan lah ya, punya alasan kenapa si Gestella mau datang lagi nemuin si Jiwo ya, padahal dia sebenarnya cuman mau ngelihat si Kaidan guys, ngelihat Kaidan ya. Emang susah nih ya, si Gestella ini masih salah paham dan masih bingung kenapa tentang surat mungkin ya. Nanti kita akan ngelihat, nggak tahu di chapter berapa, pokoknya terungkap, yang pasti bakalan seru. Nah, kita ngebahas dari kekuatan Nuna sama si Blue ini. Ya, si Blue sini sih gue ngelihatnya tuh masih kayak yang raba-raba ya kekuatan dia itu. Beracun bukan, tapi modal warnanya itu kayak author ini bikin bingung guys, kayak dibulak-balikin sama mereka ya. Kayak sama mereka. Jadi kita akan kayak dapat melihat nih dari, kalau Nuna kan angin ya. Kalau angin kita udah tahu kekuatan angin si Nuna itu, jadi si elemennya. Kalau ini kayak Blue itu kegelapan, campur ada racun. Ini kalau gambarannya sih dari warna ya, dari warna kekuatannya seperti itu, asap ya. Cuma kalau Gestella kan emang ketahuan ya, asap yang bisa membuat diri dia atau orang lain pindah dari satu ke tempat lain dengan cepat ya, kayak sejenis teleportasi kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau si Blue ini belum, meskipun udah bertarung sama siapa tuh kemarin, sama siapa ya bro? Oh ya, sama si badan yang gede, siapa tuh badan yang gede, Pluton ya, sama di situ juga kayak kekuatannya tuh ya kekuatan biasa aja, nggak ada ciri khasnya si Blues ini. Apa guanya aja yang belum bundang, gue nggak tahu. Tapi kalau dari segi angin ngelawan si Pluton, kalau Pluton tuh kan pertarungan jarak jauh, sedangkan Nuna juga seperti pertarungan jarak jauh, bakalan agak sedikit menurut gue agak seimbang kekuatan mereka ini ya. Yang tapi kalau kenyataannya seharusnya sih yang menang si Blue ya. Si Blue ini kalau di dunia itu peringkatnya kan emang udah di atas Nuna ya. Sedangkan Nuna belum kayaknya, belum, baru peringkat berapa. Ya seharusnya si Blue ini yang menang. Cuman tahu sendiri ya, karena MC karakter utamanya tuh dari Korea. Ya kemungkinan orang-orang Korea bakal di-up sama si author ya, atau penulisnya, biar bisa menyimbangi kekuatan dari Blue. Dan Blue juga tahu kalau ternyata ada awaken lain yang sama kuatnya, hampir sama kayak Pluton ya, meskipun masih kekuatan Pluton di Korea ini guys. Nah, nanti kemungkinan Gestella bakalan muncul kali ya, buat nih kalau si Nuna ini kalah
Ibaratnya ini kita cuman spoiler saja, nebak-nebak. Kalau si Nuna ini emang agak terdesak ya, atau sedikit kalah gitu, kemungkinan bakalan ditolong muncul entah itu Pluton, Kaiden. Nah, tapi kalau Gestella aja dia belum tahu ya lokasi di Blue ini kemana kabur ya. Untuk dia nemuin lokasi si Blue ini kayaknya nggak mungkin secepat itu ya. Berarti antara dua, kalau si Nuna ini emang nggak bisa nandingin si Blue ini ya, mau nggak mau turun tangannya itu si Pluton atau Kaiden yang nolongin, atau enggak anak buahnya si Gestella yang masih kayak nyari-nyari si Blue ini ya, masih nyari-nyari kemana-mana dan nggak sengaja nemuin dia di jalan yang sedang bertarung atau sedang ingin membunuh si Jiwo, guys. Seperti kesel banget ya si Blue ini ya, mungkin dia ngarahnya tuh nyangkanya kalau si Nona Gestella ini ya atasannya dia ini gedek gara-gara si Jiwo, guys. Nah, Jiwo ini jadi akar dari permasalahan dia gitu, makanya dia pengen ngebunuh si Jiwo. Setelah Jiwo baru Kaiden yang bakal ngebunuh. Sebenarnya ini cuma salah paham sih ya, si Blue ini kayak punya dendam Kusumat, gue nggak tahu kenapa. Padahal belum diceritain ya. Kayak dia tuh yang benar-benar pengen si Kaiden ini tewas gitu, meninggal. Padahal Gestella itu emang nggak merintahin atau nggak dendam gitu. Maksudnya bukan nggak dendam sih, nggak ada keinginan buat ngebunuh atau menewaskan si Kaiden ini. Nah, tapi anak buahnya ini entah kenapa kayak dendamat, apakah ada sesuatu hal atau ada kerjasama di balik ini sama organisasi Frame. Nah, takutnya dia ini bakal jadi anggota Frame ya. Emang dia itu mata-mata anggota Frame atau mata-mata dari awakin 10 peringkat yang lain gitu ya, yang emang sengaja diselundupkan ke Gestella. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa ceritanya ya. Apakah di sini Jiwo ikut bertarung? Sepertinya untuk Jiwo belum bisa menyamai kekuatan dari si Blue ya, karena kita ngeliat di chapter sebelumnya kewalahan lah ya. Si Jiwo aja udah ngeluarin jurus andalannya aja udah kewalahan gitu, guys. Nah, apalagi sekarang, makanya mungkin hanya jadi penonton aja di situ, atau mungkin nolongin dikit-dikit lah ya. Nah, ini karakter si Blue sama cewek ini, yaitu dua orang yang emang anak buah dari Gestella ya, yang sedang dipenjara sebelumnya gitu, yang sebelum dipenjara tapi bisa lolos, dan di sini udah selesai, tinggal warnain aja. Jadi kalau kalian ada keinginan ingin bikin ilustrasi, belajar desain website, aplikasi, UX UI, desain grafis, silakan cek YouTube gua. Di situ udah ada tutorial cara-caranya, dan siapa tahu bisa jadi sumber pemasukan atau penghasilan buat kalian. Jadi kalau kalian ada requestan atau pertanyaan bisa DM gua. Terima kasih yang udah nonton, dan mungkin sampai sini, sampai jumpa lagi di next video.